Artinya bahwa saya bisa mengerti betapa beban itu sangat maha beratnya yang dipikul Kanjeng Nabi. Dia harus melakukan perubahan di tengah masyarakat yang buta huruf, yang jahiliyah, yang tidak punya tatanan moral sama sekali. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, pemerasan, penistaan, perbudakan yang merajalela pada zamannya. Ini juga masih sulit perubahan. Jadi artinya kita juga apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu. Dan yang mengatakan bahwa Nabi itu hebat bukan saya kok, Allah yang mengapresiasi ya, bahwa Kanjeng Nabi itu dalam melaksanakan tugas menyampaikan agama kepada umat manusia di tengah-tengah kota yang jahiliyah di Mekah itu, dia laksanakan tugasnya dengan sempurna, artinya secara profesional, luar biasa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwa engkau telah melaksanakan tugas menyampaikan agama dengan sempurna. Pelaksanaan tugas Kanjeng Nabi dilaksanakan dengan sempurna, bukan agama yang sempurna. Ini kan gak masuk akal, kalau nggak jarang didengar oleh orang. Selama ini kan kita mengatakannya bahwa Islam sudah sempurna kan. Waktu Nabi mati, perbudakan diharamkan belum? Menurut kamu cocok nggak dengan kemanusiaan orang dijual dibeli itu? Jadi udah selesai belum? Dan tidak terbayangkan akan ada perdagangan online kan. Ya bakal dagang, kalau fikih kan harus muayana, sudah diteleng barangnya. Kalau pakai online gimana, boleh nggak? Kita akan mengharamkan, ya kan? Artinya kan belum selesai kan? Atau minimal akmaltu lakum tuh artinya kucukupkan. 63 tahun masih di akhir usia produktif. 63 sebetulnya masih sangat produktif ya. Kan apalagi tidak pernah sakit ya kan? Fisiknya yang sempurna, semuanya sempurna, penglihatannya, pandangannya. Tetapi tugas dia ya sudah selesai. Yang sudah sempurna adalah tugas dianya. Sudah selesai, bukan agamanya. Agamanya diteruskan nanti, dikawal oleh penerus-penerusnya. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah yang meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi, bukan ulama tinggal menikmati kesempurnaan. Artinya apa? Peluang ulama untuk melakukan revisi-revisi penyempurnaan. Yang Nabi bikin negara saja belum punya border negara aja, belum punya batas negara. Nabi setelah meninggal negaranya udah dibikin patok belum? Batasnya nggak ada aja. Sampai sistemnya pun tidak pernah dijelaskan, ditunjuk apakah presidentil, apa parlementer, apakah republik presidentil, apa republik parlementer, apa kerajaan yang parlementer, apa kerajaan yang totaliter, apakah kesultanan. Kan tidak, diflurkan begitu saja. Belum selesai kan? Dan sampai sekarang negara-negara Islam mencari bentuk berbeda-beda. Kalau Islam sudah sempurna, saya sudah selesai tugas saya. Saya nggak usah capek, sudah sempurna kok. Karena sedekah boleh, selesai kan? Udah sempurna aja. Mau kerja apa lagi? Ini konsekuensinya. Ketika Anda mengatakan sudah sempurna, berarti tugas Anda sudah nggak usah ikut campur. Ini udah sempurna aja, mau diapain lagi? Kita kerja keras, berijtihad, menggali, menafsirkan, dan kadang-kadang temuannya juga berbeda-beda kesimpulannya. Iya kan? Ada nggak putusan hukum yang satu mengatakan haram, yang satu makruh, yang satu halal? Ada nggak? Yang ini bilang batal, ini bilang tidak batal. Itu kan satu bukti atas ketidaksempurnaan agama yang sedang kita ini. Maksudnya minimal, kalaupun kita katakan sempurna, itu artinya dasar-dasar keagamaan, fondasi-fondasi keagamaan yang diletakkan oleh Nabi sudah sempurna. Dasar-dasarnya saja. Jadi mengandung berapa makna ini? Ada 4 makna. Sempurna dasar-dasarnya, sempurna selesai tugas, sempurna artinya sanjungan Allah terhadap kinerja Kanjeng Nabi yang sangat profesional, dan keempat adalah pemahaman Islam sudah sempurna, artinya kita tidak perlu menambahkan, tidak perlu merevisi. Yang benar mana terserah kamu. Saya tidak memaksa kok. Saya menduga, tapi bukan mengecilkan Tuhan, bahkan membesarkan Tuhan, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang multi interpretasi, artinya bisa ditafsirkan bermacam-macam, itu bukan karena ketidakmampuan Tuhan mengatakan jelas. Kayaknya ada desain, disengaja supaya kita berbeda.
Karena Allah juga menghendaki dunia ini berbeda. Enak gak berbeda? Enak kok, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan ini nantinya oleh Allah dijadikan bukti atas kebesaran Allah. Bahasa kita berbeda. Wa min ayatihi. Setengah saking piro-piro ayat-ayatnya Gusti Allah. Bukti-buktinya Gusti Allah. Bukti apa? Bukti kebesaran Allah. Ikhtilafu alsinatikum. Beda bahasa kamu. Ini adalah bukti betapa hebatnya Allah. Dengan banyak bahasa, ya Allah, Allah kok hebat banget ya. Bisa bikin bahasa ribuan bahasa, malah lebih ribuan bahasa. Akhirnya apa? Kecerek deh. Allah. Iya, dengan sengaja Allah bikin agama bermacam-macam. Anak Hindu, anak Buddha, anak Kristen, anak Islam. Kenapa bisa lo gawe agama macam-macam ki? Kamu nggak usah protes sama Allah. Anda boleh komparasi, melakukan studi komparasi dengan agama lain, silakan. Pernah gak Anda melakukan komparasi dengan agama lain? Belum. Satu contoh, ini menjadi indah. Di dalam dunia Kristiani, bahwa Yesus Kristus itu adalah sudah menebus dosa semua umatnya, ya kan? Kanjeng Nabi gak duwe syafaat. Engko di pangapura kabeh menjing surga kabeh ngono iku. Pada beli konsep ngono. Ya itulah makanya. Jadi saya kira menjadi sesuatu yang indah ketika kita mempelajari. Penting gak komparasi? Penting. Mengapa penting? Karena kalau Anda tidak melakukan studi komparasi, Anda belum sampai pada titik terminal terakhir untuk menetapkan mana yang benar dan mana yang salah. Kisah Adam sama di Injil ada, di Taurat ada, kisah Yusuf ada, kisah ini ada, Salomon ada, Sulaiman, David ada. Iya, semuanya mirip-mirip kok. Artinya bahwa kita umat Islam diwajibkan untuk mempercayai bukan hanya Al-Quran saja, tapi kitab-kitab terdahulu pun wajib dipercayai. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dan mereka juga mempercayai kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Itu persoalannya. Adapun kalau di dalam proses pengumpulan penulisan kitab Injil yang terjadi, memang di situ ada ruangan jeda waktu yang sangat panjang dari kematian Yesus sampai dituliskannya kitab Injil. Iya kan? Hadis Nabi juga sama, dituliskan setelah lama Kanjeng Nabi meninggal dunia, baru ditelusuri, juga menimbulkan masalah. Setelah difilter, setelah diseleksi, ternyata banyak hadis-hadis yang tidak valid, yang buat-buatan orang, terutama yang dibikin para politisi mencari kekuasaan. Nah itulah jadi kemungkinan masuknya catatan-catatan, tulisan-tulisan yang tidak otentik, masuk beberapa kepentingan-kepentingan politik di dalamnya. Itu satu hal yang ini.